Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rati Dewi Saputri, dosen tetap program studi S1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan deskripsi singkat mengenai pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pendidikan, khususnya pengajaran, sebagai syarat dari sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah yang saya bawakan adalah senyawa organik monofungsi, mata kuliah wajib program studi S1 Kimia semester 2, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya dengan bobot SKS adalah 3. Mata kuliah ini membahas tentang teori struktur, alkana, sikloalkana, alkena, alkuna, stereokimia dasar, alkil halida, senyawa aromatik, amina, alkohol, fenol maupun eter, aldehid keton, asam karboksilat, dan turunannya. Pada pertemuan ini, kita akan secara khusus membahas kelompok senyawa golongan alkohol, fenol, maupun eter, di mana mahasiswa memperdalam pemahaman terkait struktur molekul, sifat kimia dan fisika, serta reaksi senyawa organik. Perkuliahan dilaksanakan dengan beragam metode, antara lain case-based learning, presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau yang disebut dengan CPL yang dituju melalui mata kuliah ini meliputi CPL 3 dan 5. CPL 3 yaitu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPL 5 yaitu menguasai konsep struktur, dinamika, dan energi, serta prinsip dasar pemisahan, analisis, sintesis, dan karakterisasi senyawa mikromolekul dan aplikasinya. Sedangkan untuk 4 pencapaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut dengan CPMK pada pertemuan kali ini, yaitu CPMK pertama mengenai menggambarkan struktur dan isomer, serta menuliskan tata nama senyawa golongan alkohol, fenol, maupun eter. CPMK 2 yaitu mampu menjelaskan sifat fisika dan kimia dari senyawa golongan alkohol, fenol, maupun eter. CPMK 3 yaitu mampu memprediksi reaksi serta sintesis yang terjadi pada senyawa golongan alkohol, fenol, maupun eter. CPMK 4 yaitu mampu mengidentifikasi senyawa golongan alkohol, fenol, maupun eter. Pada video ini, materi pembelajaran yang akan dipresentasikan secara spesifik terkait dengan alkohol, fenol, maupun eter. Metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, problem solving, dan penugasan dengan menggunakan model pembelajaran case study. Untuk mendorong keterlibatan aktif, interaksi akan dibangun melalui tanya jawab terhadap pemaparan yang telah diberikan serta penggunaan platform pembelajaran daring seperti Kahoot. Sistem penilaian mata kuliah ini mengadopsi pada pendekatan Outcome Based Education atau disebut dengan OB yang berfokus pada pencapaian hasil belajar mahasiswa yang jelas dan terukur di setiap akhir tahapan pembelajaran. Komposisi penilaian pada mata kuliah ini dirancang secara terperinci untuk mengevaluasi pencapaian mahasiswa. Bobot penilaian terbagi menjadi 3 komponen utama yaitu partisipasi, penilaian portofolio, dan tes. Penilaian partisipasi adalah evaluasi terhadap keaktifan mahasiswa yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Aspek yang dinilai adalah kontribusi mereka dalam diskusi, analisis kasus, serta kemampuan untuk bertanya dan menyampaikan argumen, di mana semua hasil pengamatan dicatat dalam lembar penilaian berbasis rubrik. Penilaian portofolio adalah metode evaluasi yang didasarkan pada kumpulan bukti hasil belajar mahasiswa. Kumpulan karya ini berfungsi untuk menunjukkan perkembangan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka yang selama 1 periode pembelajaran yang dinilai menggunakan rubrik penilaian. Tes digunakan sebagai alat ukur penguasaan pengetahuan mahasiswa yang bisa diselenggarakan dalam format ujian tulis maupun lisan. Setelah pengantar ini, akan disajikan rekaman micro teaching mata kuliah senyawa organik monofungsi pada pertemuan ke-11 dengan topik alkohol, fenol, maupun eter, yang mempresentasikan bagaimana saya mengajarkan dan mengelola perkuliahan tersebut.
Metode perkuliahan yang digunakan yaitu dengan studi kasus dengan 3 fase, yaitu pendahuluan, inti, maupun penutup. Pada pendahuluan disajikan dengan upper seksi, setelah itu bagian inti, bagian di mana saya menyajikan teori terkait dengan alkohol, fenol, maupun ether. Selanjutnya, mahasiswa melakukan diskusi tanya jawab serta menjawab kuis yang telah disajikan. Pada bagian penutup, mahasiswa dan dosen dapat melakukan proses yang namanya refleksi. Melalui pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan sifat fisik dan kimia, reaksi dan sintesis, serta mampu mengidentifikasi senyawa golongan alkohol, fenol, maupun ether. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran senyawa organik monofungsi pertemuan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Sehat? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita memulai lagi ya perkuliahan senyawa organik monofungsi, yang mana melanjutkan dari materi sebelumnya ya, yaitu senyawa alkohol, fenol, dan ether. Sebelum memulai pertemuan hari ini ya terkait dengan ketiga senyawa tadi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai. Ini berdoa selesai, saya absen dulu ya. Yang pertama Mas Andika ada? Hadir, Ibu. Oke, Salwa. Hadir, Ibu. Rafli. Hadir, Ibu. Oke, Mbak Bella. Hadir, Ibu. Oke, Putri. Hadir, Ibu. Oke. Samsul. Hadir, Ibu. Oke. Mawar. Hadir, Ibu. Duyanti Rahma. Hadir, Ibu. Oke. Bani. Hadir, Ibu. Oke. Wahyu. Hadir, Bu. Oke. Ilham. Hadir, Bu. Oke. Reza. Hadir, Bu. Oke ya, hadir semua. Oke, sebelum kita menginjak ke materi pertemuan ke-11 ini, saya akan merefresh dulu ya materi yang minggu lalu sudah menguap apa enggak ini, apa materinya gitu ya. Oke, pertanyaan yang pertama dari saya. Alkohol ada berapa jenis? Gitu ya, ada berapa jenis tipe alkohol, dan tunjukkan atau berikan contoh dari 3 jenis tipe alkohol tersebut. Silakan, ada yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Oke, Mbaknya silakan, Mbak. Izin menjawab, Bu. Jadi berdasarkan letak gugus hidroksil pada rantai karbonnya, alkohol itu dibedakan menjadi 3, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Oke, alkohol primer, sekunder, dan tersier. Itu yang sudah dijawab oleh Mbak Mawar. Mungkin Mas atau Mbak yang lain contohnya dari alkohol primer, sekunder, dan tersier ada? Izin menjawab, Oke, Ibu. silakan Mas. Benar yang telah dikatakan Mawar, ada 3 jenis alkohol, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Contoh dari alkohol primer itu metanol, alkohol sekunder itu 2-butanol, dan alkohol tersier itu 2-metil 2-butanol. Oke, 2-metil 2-butanol. Oke ya, tadi itu sudah dijelaskan bagus sekali Mbak Mawar sama Mas Samsul ya. Bahwa ada 3 jenis alkohol, ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Kemudian contohnya juga sudah benar. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan isomer, gitu ya. Kemarin kan sudah mempelajari struktur, tata nama, kemudian isomer. Isomernya antara alkohol dan ether, apakah memiliki kesamaan antara kedua senyawa tersebut, dan termasuk jenis isomer apa antara alkohol dengan ether? Silakan, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Mas maju ke depan, mungkin di papan tulis supaya kalian lebih paham gitu ya. Silakan. Baik, Bu. Jadi akan saya jelaskan sedikit. Jadi untuk alkohol dan ether itu memiliki isomer fungsi. Jadi rumus molekulnya itu sama, yaitu CnH2n plus 2O. Namun yang membedakannya itu ada pada gus fungsinya. Yang satu di sini ada alkohol,
alkohol ini memiliki gugus fungsi OH, namun untuk ether sendiri memiliki gugus fungsi ROR. Seperti itu, Ibu. Oke, silakan duduk Mas. Berarti bisa kita simpulkan di antara kedua senyawa tersebut termasuk dalam isomer apa? Isomer kerangka K, isomer posisi, atau isomer yang mana? Isomer fungsi gitu ya. Jumlah hidrokarbon sama tetapi gugus fungsinya yang berbeda. Satunya OH yaitu punyanya alkohol dan satunya adalah ether gitu ya. Walaupun rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Berarti nice gitu ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya ya, terkait dengan sifat fisik dan kimia alkohol serta ada reaktivitas, kemudian ada reaksi dan sintesis, dan terakhir adalah identifikasi antara ketiga senyawa tersebut. Sebelum masuk ke materi ini, sudah adakah yang membaca materi tersebut? Sudah. Kok lemes ya? Sudah gitu loh. Oke ya, silakan siapa yang sudah membaca? Saya, Oke, silakan Mbak. saya sudah membaca terkait tentang sifat fisika alkohol dan ether. Kalau ether itu memiliki titik didih yang kurang lebih sebanding dengan hidrokarbon dengan berat molekul yang sama. Sedangkan alkohol itu memiliki titik didih yang jauh lebih tinggi daripada ether atau hidrokarbon yang sebanding. Begitu Ibu. Ya, terkait dengan titik didih ya, dijawab oleh Mbak siapa? Putri. Mbak Putri. Kemudian ada lagi siapa? Saya Ibu. Hah? Saya membaca literatur yang mana itu mengenai identifikasi gugus fenol Ibu. Jadi gugus fenol itu dapat diidentifikasi dengan FeCl3 yang mana akan membentuk larutan berwarna ungu. Oke ya, berarti terkait dengan identifikasi ya. Belum ada yang reaksi ya. Nanti saya jelaskan karena reaksi memang butuh pemahaman yang lebih luas begitu ya. Oke, sekarang masuk ke sifat fisik alkohol gitu ya. Sifat fisikanya yaitu kalian bisa lihat pada poin ini, kesimpulannya bahwa dia bisa titik didihnya begitu ya. Titik didih dan titik leleh itu adalah sebanding begitu ya. Maka kalian bisa lihat bahwa semakin panjang rantai hidrokarbonnya yang terikat pada gugus alkohol, maka titik didihnya akan semakin turun. Kemudian titik didih meningkat atau titik leleh meningkat itu juga dipengaruhi oleh ikatan hidrogen. Kita lihat berikutnya. Nah, kita bisa lihat antara hidrokarbon, ether maupun alkohol. Kenapa alkohol dia memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan yang lain? Note buat kalian semua, penting sekali bahwa titik didih di alkohol lebih tinggi karena dia bisa membentuk ikatan hidrogen antar sesamanya, gitu ya. Sedangkan ether, kenapa dia lebih rendah? Karena dia bisanya membentuk ikatan hidrogen hanya dengan air. Tetapi antar sesamanya dia tidak bisa. Sehingga dia agak turun. Nah, sedangkan hidrokarbon karena dia tidak memiliki gugus fungsi, otomatis titik didihnya juga akan sangat rendah. Begitu akan serupa dengan titik leleh, gitu ya. Itu yang menjadi poin pertama. Terkait dengan kelarutan, mungkin saya sudah pernah bahas bahwa semakin panjang rantai karbon atau hidrokarbon yang terikat pada gugus fungsi apapun, pasti dia kelarutannya akan menjadi lebih rendah. Maksimal dia jumlah atom C-nya adalah 5. Lebih dari itu maka kelarutannya akan menjadi turun. Itu ya yang menjadi poin pada slide ini. Kemudian sifat fisik ether tadi juga sudah saya singgung begitu ya, bahwa ether bisa membentuk hidrogen hanya dengan air, tetapi dengan dirinya sendiri dia tidak bisa, sehingga kalau dibandingkan dengan alkohol dia akan menjadi rendah. Fenol, kalian bisa lihat fenol ada senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzena. Kenapa kok dia ini lebih tinggi titik didihnya begitu ya dibandingkan dengan senyawa aromatis yang lain? Karena dia memiliki gugus OH yang mana dia bisa berikatan dengan air, sehingga titik didihnya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa aromatik yang lain. Itu yang menjadi poin penting terkait dengan titik didih, titik leleh, dan reaktivitas terhadap ketiga jenis senyawa tersebut. Oke, sebelum masuk ke reaksi, mungkin ada pertanyaan sampai sini.
Saya Ibu. Oke, silakan Mbak namanya Mbak? Bella. Mbak Bella, silakan Mbak Bella. Ya, saya izin bertanya. Kalau kita punya dua senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tapi salah satunya itu ada alkohol dan satunya lagi itu ether. Nah, itu bagaimana ya Bu cara kita membedakan dua senyawa tersebut berdasarkan sifat fisika dan juga reaktivitas kimianya? Oke, mungkin tadi juga sudah saya singgung begitu ya sedikit gitu, mungkin sekarang yang tolong untuk mahasiswa lain mungkin bisa menjawabnya. Saya Ibu izin. Oke, Mas Andika ya namanya ya? Ya, Oke, silakan Mas Andika. Saya izin menjawab Bu untuk sebenarnya dengan rumus molekul yang sama, tapi berbeda gugus antara alkohol dan ether itu ketika direaksikan dengan air itu akan larut karena masing-masing ini memiliki ikatan hidrogen. Oke. Nah, bedanya ketika alkohol ini direaksikan dengan alkohol, maka akan membentuk ikatan hidrogen dengan sendirinya. Namun ketika ether ini direaksikan dengan ether, maka dia tidak bisa, tapi hanya bisa berikatan dengan air terlebih dahulu, baru bisa membentuk ikatan hidrogen. Oke ya, sudah jelas ya tadi yang sudah saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Mas Andika juga sudah cukup jelas menurut saya. Gimana Mbak tadi yang tanya Mbak Putri ya? Mbak Bella, Mbak Bella. Sudah jelas? Sudah Ibu. Oke. Mungkin ada pendapat yang lain, silakan. Saya Ibu. Oke. Iya. Izin menambahkan kalau dari sisi kimianya sendiri itu alkohol bisa mengalami oksidasi. Misalnya pada alkohol primer itu bisa menjadi ether lalu ke asam karboksilat. Sementara itu ether itu lebih stabil dan tidak mudah teroksidasi. Sehingga dari segi reaktivitasnya sendiri itu alkohol lebih reaktif dalam reaksi oksidasi. Oke. Nice. Jadi Mbak siapa? Rahma. Mbak Rahma mengatakan terkait dengan reaksi ya, saya garis bawahi reaksi oksidasi, yang mana alkohol itu dia akan mengalami reaksi oksidasi membentuk aldehid, bisa juga langsung ke asam karboksilat begitu ya. Sedangkan ether dia karena sudah stabil sehingga sulit untuk dioksidasi sehingga reaktivitasnya alkohol lebih tinggi begitu ya. Jadi cukup jelas pertanyaan jawaban dari Mbak Rahma, Mbak Bella ya, Mbak Bella ya. Oke, sekarang kita masuk ke reaksi ya. Karena tadi sudah disinggung oleh Mbak Rahma begitu ya. Oke, ini preparasi alkohol dan ether. Yang pertama, kalian bisa lihat bahwa alkohol dan ether bisa terbentuk gitu ya melalui siapa begitu kan? Di sini kita lihat ada alkil halida. Alkil halida berarti ada hidrokarbon yang berikatan dengan halida. Kemudian dia direaksikan dengan nukleofil. Nukleofil dia muatannya negatif apa positif ya? Negatif. Jadi kalian bisa lihat di sini adalah semuanya bermuatan negatif. Sehingga ketika dilakukan proses substitusi nukleofilik, maka produk yang kita inginkan bisa terbentuk yaitu alkohol dan alkohol dan ether. Apa disebut apa ini reaksinya? Yaitu reaksi sintesis ether Williamson. Jadi jangan sampai ini lupa begitu ya. Reaksi alkohol dan ether pakai reaksi apa? Kemudian berikutnya bisa melalui reduksi karboksilat dan ester. Jadi untuk bisa membentuk alkohol, kalian bisa mereduksi, gitu ya. Tadi kan ada jawabannya oksidasi, dari alkohol dioksidasi menjadi aldehid. Sekarang untuk bisa membentuk alkohol kembali, berarti mengalami reaksi reduksi. Jadi reduksi menggunakan litium aluminium hidrida. Baik itu melalui asam karboksilat maupun ester akan hasilnya menjadi alkohol. Begitu, gitu ya. Berikutnya adalah reaktivitas, tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Rahma tadi gitu ya. Reaktivitas alkohol bisa dilalui menggunakan apa di sini? Ada substitusi nukleofilik, ada eliminasi dan oksidasi. Terjawab sudah tadi ya. Oke. Nah, ini reaksi substitusi alkohol. Kalian bisa lihat perbedaannya. Ada arahnya yang mana ini alkoholnya, ya kan? Ada yang reaksi ke kiri itu adalah reaksi nukleofil dan yang sebelah kanan itu adalah reaksi eliminasi atau reaksi membutuhkan elektrofil begitu ya. Pertanyaan saya, perbedaannya ada di mana antara kiri dan kanan? Kalau yang kiri berarti yang bertindak sebagai nukleofil itu adalah siapa? OH. Gugus OH karena dia muatannya adalah negatif. Sedangkan yang elektrofil di situ ya, yang sebelah kanan sana, berarti yang bertindak sebagai elektrofil di sini adalah yang H, begitu. Jadi H disubstitusi diganti dengan elektrofil. Itu adalah pembuatan terkait dengan alkohol. Paham ya?
Oke, paham gitu ya. Cok lu mesarek paham gitu ya. Oke. Kemudian ada reaksi eliminasi gitu ya. Kalian bisa lihat reaksi eliminasi itu berasal dari mana begitu ya. Ini adalah reagennya menggunakan tionil klorida di mana alkohol direaksikan dengan reagen tionil klorida maka akan menghasilkan alkil halida. Itu adalah proses eliminasinya. Begitu. Jadi reaksi pada alkohol itu ada substitusi, ada eliminasi, kemudian ada reduksi gitu ya. Berikutnya adalah oksidasi. Tadi sudah disinggung, reaksi oksidasi pada alkohol itu bisa terjadi gitu ya. Tadi sudah disebutkan Mbak Rama juga. Kalian bisa lihat pada poin 1, poin 2 dan poin 3. Alkohol primer bisa dioksidasi menghasilkan apa di situ? Asam karboksila. Aldehid dulu, gitu ya. Aldehid dulu baru asam karboksila. Tetapi kalau oksidasi dari alkohol sekunder, maka dia akan membentuk apa di situ? Keton. Oke, kemudian kalau oksidasi tersier dia terbentuk atau enggak? Tidak. Ya, jadi perbedaannya ada di situ. Jelas sekali gitu. Kemudian berikutnya reaksi pada ether itu ada hidrolisis, ya, berarti menggunakan air, hidro gitu ya. Nah, di sini dari ether tersebut dihidrolisis, dia akan menghasilkan alkil halida, ya kan? Kemudian dia akan menghasilkan air. Nah, itu reaksinya. Kalian bisa lihat. Kemudian ada metoksibenzena, begitu ya, dibantu dengan diklorometana, dia akan menghasilkan fenol. Ini adalah beberapa reaksi pada ether yang melibatkan atau menghasilkan air, ya. Berikutnya adalah reaksi fenol. Tadi sudah alkohol, sudah ether, sekarang adalah fenol. Reaksinya apa aja? Di sini ada reaksi halogenasi, ada reaksi nitrasi, sulfonasi, sama nitrosasi. Nah, di situ sebelum masuk ke identifikasi alkohol, fenol, ether, ada pertanyaankah terkait dengan reaksi ataukah sintesis dalam pembuatan ketiga senyawa tersebut? Saya Bu. Oke, siapa Mas namanya? Reza. Mas Reza, silakan Mas. Ya izin bertanya Bu, yang di slide yang fenol, yang bagian nitrasi fenol Bu. Oke. Itu mengapa kok nitrasinya terjadi pada orto terhadap OH Bu? Kenapa kok NO2 ini posisinya adalah pada posisi orto begitu ya? Kenapa enggak pada posisi meta gitu ya? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Mas. Ya, saya izin menjawab Bu. Nitrasi tersebut terjadi pada posisi orto terhadap OH karena OH itu sebagai aktivator. Nah, akibatnya OH itu mendonorkan elektronnya kepada cincinnya itu sendiri yang berakibat jadi nitratnya atau substituennya itu terletak pada posisi orto atau para. Oke ya, jadi benar sekali. Jadi ingatannya masih ini ya, masih kuat begitu ya, bahwa posisi Mas Reza, jadi posisi nitro itu kenapa kok dia di orto? Karena pengaruhnya pada dilihat dari OH. OH mungkin kalian bisa lihat lagi pada PPT sebelumnya. OH itu adalah salah satunya mengaktifkan gitu ya. Berarti dia itu posisinya adalah mendonorkan elektron. Sehingga posisi yang bagus untuk substituen kedua itu adalah pada posisi orto maupun para. Jadi sangat bagus sekali jawaban dari Mas Ilham gitu ya. Oke, mungkin saya lanjutkan ya terkait dengan identifikasi dari alkohol, fenol, dan ether. Identifikasi alkohol bisa menggunakan reagen Lucas. Nanti kalian bisa membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Pembentukan kekeruhannya atau warna putihnya. Kalau primer itu nanti lebih cepat, sekunder lebih agak lamban, nanti yang tersier malah tidak terbentuk, gitu ya. Kemudian ada identifikasi fenol tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Salwa sebelumnya, gitu ya, bahwa untuk identifikasi fenol bisa menggunakan FeCl3 sehingga terbentuklah warna ungu. Gitu. Kemudian yang ketiga, identifikasi ether. Kalau Anda sudah menggunakan Lucas, kemudian FeCl3, semuanya negatif hasilnya, oke, berarti dia itu adalah golongan ether. Jadi sangat mudah sekali. Jadi nanti kalian ketika praktikum, jangan sampai lupa, gitu ya, bahwa untuk mengidentifikasi alkohol, fenol, ether itu menggunakan reagen tersebut. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan begitu ya terkait dengan materi hari ini. Jadi materi alkohol, fenol, ether sudah finish gitu ya.
nanti minggu depan kita beda topik lagi dengan saya begitu ya. Nah, sebelum saya akhiri gitu ya perkuliahan hari ini, saya ingin mengecek seberapa kuatkah Anda memahami materi yang kemarin dan hari ini menggunakan aplikasi Kahoot. Anda sudah join semuanya? Oke, pertanyaan pertama, silakan. Siapa ini yang skor tertinggi? Putri Lestari. Oke, lanjut. Apakah tetap bertahan Mbak Putri? Soal berikutnya. Oke, betul 11, salah 1, nggak ada masalah. Oke, reaksi Williamson. Oke, nice. Wahyu nomor 3, Mas Reza nomor 2. Ini cocok semua berarti yang sepertinya ya. Sepertinya maksudnya. Ya, kan benar ya. Jadi cowok semua ini. The first man gitu ya. Oke, nanti yang 3 cowok ini nanti bisa minta es krim ke saya ya. Jadi hadiahnya adalah es krim gitu ya. Nanti supaya biar penyemangat untuk materi berikutnya begitu ya. Oke. Sebelum saya akhiri tadi sudah saya bilang sebelum saya akhiri saya mau nyoba melatih Anda untuk kuis gitu ya melalui Kahoot. Nah, saya minta kesimpulannya sekarang. Kesimpulan dari materi hari ini. Siapa yang bisa menyampaikan terkait dengan kesimpulan materi hari ini? Silakan, siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Mas. Pada materi hari ini kita dapat mempelajari tentang sifat fisika, kimia, serta identifikasi alkohol, fenol, dan ether. Serta mengetahui mekanisme reaksi baik itu sintesis ataupun reaksi lainnya seperti pada alkohol dapat mengalami reaksi substitusi, eliminasi, dan oksidasi. Pada ether mengalami reaksi hidrolisis dan pada fenol dapat mengalami reaksi substitusi seperti halogenasi, nitrasi, sulfonasi, dan nitrosasi. Oke, bagus sekali. Jadi kesimpulannya terkait dengan mekanisme reaksi. Mungkin ada yang melengkapi terkait dengan kesimpulan materi hari ini. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Mas. Izin menambahkan, Bu, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa terdapat perbedaan karakteristik baik fisika maupun kimia pada alkohol, fenol, dan ether. Ada beberapa regen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara alkohol, fenol, dan ether. Untuk alkohol sendiri dapat menggunakan regen Lucas, yang mana regen Lucas ini juga dapat membedakan antara alkohol primer, sekunder, dan tersier. Kemudian untuk fenol dapat menggunakan FeCl3 yang akan menghasilkan larutan berwarna ungu. Kemudian untuk ether dapat menggunakan kedua regen tersebut akan tetapi tidak dapat bereaksi. Oke ya, jadi pelengkapannya terkait dengan identifikasi terhadap ketiga senyawa tersebut. Oke, nice sekali, bagus sekali ya kesimpulan yang sudah Anda sampaikan, ditambah dengan tadi hasil kuis tadi. Secara overall Anda sudah paham, kalau salah satu atau dua tidak ada masalah begitu ya. Berarti Anda ini sudah siap ya nantinya waktu ujian bisa menjawab pertanyaan terkait materi alkohol, fenol, dan ether, dan sudah siap untuk melanjutkan materi setelah ini begitu ya, materi selanjutnya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini, bahwa senyawa organik itu tidak harus dihafal begitu ya, tapi Anda harus pahami dasarnya dari materi tersebut. Rohnya itu apa sih gitu ya? Rohnya dari materi ini apa? Jadi tidak perlu dihafalkan, cukup dengan Anda paham terkait prinsipnya atau roh dari materi itu, maka kalian pasti akan bisa mengerjakannya. Dari kuis tadi Anda sudah paham. Sekian perkuliahan hari ini. Kita ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.